Iman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Jumpa lagi dengan Bu Mei ya. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Sudah siapkah anak-anak menerima pelajaran dari Bu Mei? Alhamdulillah semuanya sudah siap. Amin. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, sebagai seorang umat muslim, kita harus mengimani adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ke berapa anak-anak? Betul, yang ketiga ya. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya apa anak-anak? Iman itu artinya percaya atau yakin ya. Silahkan anak-anak bukunya dibuka ya. Ini buku paketnya. Halaman 32. Kemudian menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Arti kitab sendiri itu adalah buku atau lembaran risalah. Menurut istilah, iman pada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan juga rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Siapa di sini anak-anak? Iya, umatnya nabi dan rasul pada masa itu. Kemudian anak-anak, setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah yang merupakan rukun iman ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran bagi umat muslim wajib dipercayai secara ijmali. Secara ijmali itu apa anak-anak? Ya, percaya saja. Tetapi kita tidak perlu mengamalkannya atau memahaminya. Hal itu disebabkan kedudukan kitab suci Al-Quran berakhir dengan diutusnya para nabi dan rasul yang menerimanya. Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu telah menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, umat Islam wajib beriman pada Al-Quran secara tafsili. Apa itu artinya tafsili anak-anak? Yaitu secara terperinci, harus meyakini akan kebenarannya, memahami isi ajarannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada 4 kitab Allah yang perlu kita yakini, yang perlu kita imani. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, dan yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang terakhir itu adalah Al-Quran yang menjadi pedoman umat muslim sedunia. Sekarang halaman 33, Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat yang pertama, menurut bahasa Ibrani itu Taurat berarti undang-undang, syariat atau peraturan. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa anak-anak?
Iya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Dalam bahasa Ibrani disebut Torah ya. Kitab tersebut sebagai petunjuk bagi umatnya Nabi Musa pada saat itu. Siapa umatnya Nabi Musa pada saat itu anak-anak? Yaitu Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menerima kitab Taurat itu ketika sedang bermunajat di Bukit Tur Sinai ya, Gurun Sinai tepatnya ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam ya, dengan bahasa Kipti di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Zabur itu berisi bahwa di situ Allah itu hanya satu ya, kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Zabur ini menjadi petunjuk bagi umatnya Nabi Daud ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam ya. Dan pada saat ini kitab Injil itu dijadikan kitab oleh orang-orang yang beragama Kristen ya anak-anak ya. Isi dari kitab Injil itu sama dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya. Jadi isinya sama dengan kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Kemudian yang keempat yaitu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di dua kota, yaitu di kota Mekah dan juga kota Madinah. Surat-surat yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surat Makkiyah, sedangkan surat-surat yang diturunkan di Madinah itu disebut dengan surat Madaniyah ya. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya. Waktunya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian di dalam Al-Quran termuat pokok-pokok ajaran kitab sebelumnya. Selain itu, Al-Quran berisi pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman hidup umat manusia yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab anak-anak ya. Di dalam bahasa Indonesia kata Al-Quran itu berarti bacaan. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman bagi umat muslim. Nah, anak-anak, agar lebih memudahkan kalian ya menghafalkan kitab Allah dan siapa yang menerimanya ya. Di sini Bu Mei akan menyanyikan sebuah lagu, judulnya Kitab Allah yang 4. Nah, ini nanti dinyanyikan dengan nada Balonku Ada 5 ya anak-anak ya. Tahu kan lagu Balonku Ada 5? Nah, pasti tahu. Nah, nanti teksnya akan Bu Mei kirimkan ya via WhatsApp grup kelas kalian. Oke? Nah, silahkan disimak. Kitab Allah yang 4. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab kita yang wajib kita amalkan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan
kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Begitu ya nak ya. Maaf ya suaranya Bu Mei fals. Iya ya sudah. Kemudian lanjut ya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah anak-anak ya. Di awal tadi sudah Bu Mei jelaskan bahwa sebagai seorang umat muslim kita harus meyakini dan percaya bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Nah, caranya mengimani bagaimana? Nah, disimak bukunya anak-anak halaman 35. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kitab itu mengajarkan kebaikan anak-anak ya. Tapi yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk keempat kitab yang telah disebutkan ini di papan ini ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran ya. Jadi kita harus membenarkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan itu ada kitab-kitab yang telah diturunkan ya. Ini tadi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil ya nak ya. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi tugas kita sebagai seorang umat muslim, kita harus membaca Al-Quran. Kemudian kita harus tahu arti dari Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu Mei ada tugas untuk kalian anak-anak, yaitu tugasnya kalian sebutkan kitab-kitab Allah ya, ada 4 kitab. Kemudian siapa nabi dan rasul yang menerima kitab tersebut, kemudian isi dari kitab tersebut ya. Sudah paham ya anak-anak ya tugas dari Ibu Guru? Kemudian kalian setorkan ke wali kelas kalian masing-masing. Sekian dari Bu Mei. Apabila ada salah kata, Bu Mei mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.